Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kalian berdua telah menang. Kata-kata sederhana ini terdengar sangat mengerikan di mulut Yi Lai Kexi. Bentuk jiwanya melayang linglung, matanya dipenuhi dengan ketidakpahaman dan ketidakpercayaan. Tampaknya pikirannya terguncang sampai ke intinya, menyebabkan jiwanya berfluktuasi dalam ketidakstabilan, menyebarkan lapisan demi lapisan cahaya putih. Saat ini, Long Hao Shen dan Cai Er benar-benar basah kuyup dalam kegembiraan bersatu kembali, dan tidak mencatat perubahan apapun di Yi Lai Kexi. Cai Er, Long Hao Shen memanggil namanya berulang kali. Saat ini, perasaan sedihnya yang menyedihkan berakhir dengan penampilan Cai Er untuk berubah menjadi ketakutan yang ekstrim, ketakutan bahwa Cai Er ini palsu, yang hanya akan menghancurkan harapan terakhirnya yang diperoleh dengan susah payah. Jadi, dia memeluknya erat-erat, seolah berusaha menyerapnya di dalam dirinya, dan memanggil namanya tanpa henti. Long Hao Shen masih ingat dengan jelas saat serangan Kaisar Dewa Iblis menembus jantungnya. Kegelapan mendekat, tetapi dia tidak memiliki dendam atau rasa sakit dalam dirinya, hanya keengganan yang tidak ada habisnya untuk berpisah dengan Cai Er. Kegelapan telah turun secara bertahap. Sosok Cai Er menjadi kabur, sampai akhirnya dia mulai takut mati. Pikiran terakhir di benaknya adalah, jadi aku tidak akan pernah bisa bertemu dengan Cai Er lagi. Tapi sekarang, dia hidup kembali, dan Cai Er akhirnya kembali di depannya. Api sukacita dan harapan muncul dalam dirinya dengan cara yang tak terlukiskan. Memeluknya erat-erat, ketakutan yang memenuhi hatinya berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Jika ini adalah mimpi, dia berharap tidak akan pernah bangun darinya untuk selamanya. Jika kamu ingin tetap bersama selamanya, tenanglah sedikit. Suara hangat yang mengguncang jiwa membangunkan mereka berdua dengan keterkejutan dari saat kebahagiaan ini. Long Hao Shen dan Cai Er menoleh ke belakang pada saat yang sama, akhirnya memperhatikan perubahan di Yi Lai Kexi. Jiwa Yi Lai Kexi yang kental menyebarkan beberapa halasi putih. Dari tubuhnya, nafas kematian perlahan menyebar keluar. Sepasang mata di tubuhnya yang kental tampak jauh lebih cerah dari sebelumnya, memperhatikannya dengan penuh semangat. Long Hao Shen gagal memahami kata-katanya, tetapi Cai Er sangat kedinginan. Benar, Long Hao Shen belum benar-benar dibangkitkan. Hanya saja Yi Lai Kexi menggunakan cara luar biasa untuk menghidupkannya untuk sementara. Dia segera melangkah, dipenuhi dengan tergesa-gesa, kamu baru saja mengatakan bahwa kami menang. Karena kita menang, bukankah seharusnya kamu membantu membangkitkan Hao Shen? Long Hao Shen terkejut, dan menatap Cai Er, dengan tidak mengerti, apakah saya tidak benar-benar baik-baik saja? Apa yang kamu katakan Cai Er? Yi Lai Kexi tersenyum tipis, betapa bodohnya kamu, nak. Jangan bilang kamu telah melupakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Meskipun saya baru saja menggunakan kekuatan jiwa saya untuk membuat ilusi, itu dapat dianggap nyata dalam beberapa hal. Jika pada saat itu aku benar-benar menerima membiarkan gadis ini menawarkan jantungnya untuk membangkitkanmu, semuanya barusan akan menjadi nyata. Cai Er, kamu. Long Hao Shen dengan erat menarik Cai Er, lebih dekat dalam pelukannya, mengapa kamu melakukan hal bodoh seperti itu? Jika kamu mati, apa artinya bagiku untuk hidup? Cai Er membenamkan kepalanya di dadanya. Pada saat itu Long Hao Shen hanyalah mayat, satu-satunya pikirannya adalah dia harus membangkitkannya. Itulah sebabnya adegan sebelumnya sangat mengguncangnya, terutama kata-kata penting Long Hao Shen, benar. Jika dia dibangkitkan tetapi dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dia masih akan memilih untuk mati, jadi bukankah itu akan membuat segalanya sampai sekarang tidak berarti? Saat ini, mereka berdua menjadi sangat tenang. Long Hao Shen tampaknya tidak lagi terburu-buru. Mereka akan hidup bersama atau mati bersama. Hatinya akhirnya merasa lega dengan kesadaran ini. Jadi hal seperti cinta sejati benar-benar ada di dunia manusia. Wajah tua Yi Lai Kexi menunjukkan senyum pahit. Meskipun itu adalah tubuh hanya jiwa yang kental, dia tiba-tiba tampak jauh lebih tua sekaligus.
Tentu saja, Long Hao Shen mengangkat kepalanya, dengan bersemangat menatap Yi Lai Kexi. Dia masih tidak memiliki pendapat yang baik sedikit pun tentang Yi Lai Kexi. Pembantai ini adalah orang yang menyebabkan runtuhnya benua, kehilangan besar dalam kekuatan umat manusia. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin zaman kegelapan bisa terjadi? Jika bukan karena dia, mungkin semuanya akan berbeda. Sebagai putra cahaya dan kandidat yang dipilih oleh Dewi Cahaya, yang dia sebabkan hanyalah kehancuran di sepanjang jalannya. Long Hao Shen masih ingat kesan mendalam yang dibuat oleh kesaksian tak berdaya dari siput ilahi matahari dan bulan padanya pada waktu itu. Yi Lai Kexi tidak bisa menghindari melihat ekspresi penolakan di mata Long Hao Shen, dan dia dengan tenang menyatakan, Long Hao Shen, kamu memiliki kesempatan untuk memilih sekarang. Kaulah yang paling pantas menjadi pewarisku dibandingkan dengan kekasihmu. Terimalah warisanku dan kalian berdua bisa hidup, tapi jika sebaliknya, kau akan mati dan dia akan mati di dalam kesedihannya. Kau telah dipilih oleh Dewi Cahaya sebagai keyakinanmu, kau sudah menjadi putra cahaya, bertahan dengan keyakinanmu lalu mati atau buang keyakinanmu lalu kau bisa hidup, menerima kegelapanku berarti kau murtad pada cahaya. Terserah kamu. Long Hao Shen menjadi berwajah kosong, dan Cai Er juga. Mereka tidak berharap Yi Lai Kexi memberi Long Hao Shen pilihan seperti itu pada saat seperti itu. Apakah kamu mengatakan itu, bahwa bahkan tanpa jantungku, Anda dapat membantu menghidupkannya kembali? Cai Er bertanya dengan sangat gembira. Yi Lai Kexi menjawab dengan bangga, saya adalah pengendali mayat suci yang maha kuasa, sang malapetaka tidur Yi Lai Kexi. Di dunia ini, hal-hal yang tidak dapat saya capai adalah sangat langka. Jiwamu masih ada, jadi apa masalahnya dengan menyusun kembali tubuhmu? Tetapi mengapa saya harus membantu menghidupkannya kembali? Kecuali dia setuju untuk mewarisi kekuatanku, dan menjadi penguasa pengendali mayat berikutnya, kamu bebas untuk hidup atau mati seperti yang kamu inginkan. Kamu akan melihatnya mati, dan apapun yang kamu pilih bukanlah urusan saya. Paling buruk saya hanya harus memasuki beberapa ribu tahun lagi tidur nyenyak menunggu kedatangan penerus berikutnya. Cai Er langsung menoleh untuk melihat Long Hao Shen. Tapi seketika matanya yang cantik melihat Long Hao Shen, api kegembiraan dalam dirinya padam sepenuhnya dalam satu saat. Benar, mewarisi dari Yi Lai Kexi akan menjadi satu-satunya cara untuk membangkitkannya, tetapi Hao Shen adalah orang yang dipilih oleh Dewi Cahaya, Putra Cahaya, bagaimana dia bisa menerima mewarisi kekuatan Yi Lai Kexi? Yi Lai Kexi adalah musuh umat manusia, seorang pendosa yang mengerikan, bencana yang tertidur. Jika Long Hao Shen mewarisi kekuatannya, apakah itu sesuai dengan Putra Cahaya? Itu seperti meninggalkan seluruh keyakinannya. Cai Er sama sekali tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah pria yang sangat dia cintai. Bagaimana dia bisa tahan untuk memberitahunya untuk meninggalkan keyakinannya? Cai Er mengerti dengan jelas bahwa keyakinan ini sama pentingnya dengan hidupnya di matanya. Dia adalah seorang ksatria murni sampai ke intinya. Menyuruhnya untuk meninggalkan keyakinannya tidak berbeda dengan menyuruhnya mati. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, air mata mengalir dari mata Cai Er lagi. Mengulurkan tangannya ke depan, dia melingkarkannya di dada Long Hao Shen, menempel erat di dekatnya. Dia sudah tidak mau memikirkan apapun, dan hanya ingin membiarkan dia membuat pilihannya. Jika dia memilih kematian, maka biarkan mereka berdua berbagi nasib ini. Saat ini, Cai Er tiba-tiba merasa sangat lelah, dan hanya ingin memeluknya. Tidak peduli apakah mereka hidup atau mati, mereka akan tetap seperti itu selamanya. Perasaan tumpul di mata Long Hao Shen menghilang secara bertahap. Menundukkan kepalanya, dia menatap Cai Er, yang bersandar di dadanya, matanya berkedip-kedip dalam cahaya, tetapi tampaknya tidak ada emosi yang saling bertentangan dalam dirinya. Senyum mulai terbentuk dari sudut mulutnya, saat Long Hao Shen mengangkat kepalanya, dan menatap Yi Lai Kexi dengan tenang. Sudahkah kamu membuat keputusan? Yi Lai Kexi menatapnya dengan tegas. Awalnya berpikir bahwa dia akan berada dalam perjuangan yang tak tertandingi.
Tapi dia tidak menyangka dia akan memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya begitu cepat. Ini jelas berarti bahwa dia sudah membuat keputusan. Long Hao Shen dengan tenang menjawab, saya bersedia menerima warisan Anda untuk hidup. Mendengar pernyataannya, baik Yilai Kexi dan Cai Er tiba-tiba terkejut. Cai Er tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatapnya dengan tidak percaya, Hao Shen, kamu. Yilai Kexi bereaksi dengan sangat tidak percaya, kamu bahkan tidak takut mati, namun ingin meninggalkan keyakinanmu. Jangan bilang bahwa kamu sudah lupa bahwa kamu adalah putra cahaya, yang dipilih oleh Dewi Cahaya. Long Hao Shen mengangkat tangannya, dengan ringan membelai rambut panjang Cai Er, aku rela mati untuknya, serta aku bersedia hidup demi dia. Pada titik ini, dia berhenti sebentar, matanya terlihat menyilaukan saat dia berbalik ke arah Yilai Kexi lagi, demi Cai Er, apa masalahnya dengan meninggalkan prinsip-prinsip saya? Bam! Dua ledakan terjadi hampir bersamaan. Salah satunya ada di otak Cai Er, merasa benar-benar kosong, seolah-olah dia sudah kehilangan semua kemampuannya untuk berpikir. Dan ledakan lainnya terjadi pada pengendali mayat suci, atau lebih tepatnya, tubuh jiwanya yang kental. Ledakan mengerikan itu menyebabkan fluktuasi besar kekuatan jiwa, meledakkan Long Hao Shen dan Cai Er. Yilai Kexi mengangkat kepalanya, menjerit kesakitan, dan seluruh tubuh jiwanya gemetar hebat. Sejumlah besar energi kematian menyembur keluar dari jiwanya, dan bahkan api suci warna putih yang lebih murni telah muncul, menyalakan jiwanya, dan menyebar ke setiap sudut. Long Hao Shen memeluk Cai Er, dengan erat, menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindunginya dari serangan kekuatan jiwa yang menakutkan. Kekuatan jiwa Yilai Kexi terlalu kuat, bahkan Kaisar Dewa Iblis hampir tidak dapat dibandingkan dalam aspek ini. Di depan kekuatan jiwa yang menakutkan, dia bahkan tidak bisa berjuang. Gelombang spiritual yang menakutkan bertahan selama 1/4 jam penuh sebelum secara bertahap menenangkan. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana perasaan seperti itu bisa ada di antara manusia? Manusia seharusnya vulgar dan tidak tahu malu, mengabaikan apapun di depan manfaat. Mengapa kamu memiliki perasaan seperti itu? Mengapa? Yilai Kexi melolong histeria. Saat ini dia tampak seperti serigala yang terluka, benar-benar menjadi gila. Tidak ada serangan jiwa yang datang. Long Hao Shen mendekati Cai Er, yang memperhatikan bahwa saat ini Long Hao Shen penuh dengan ketidakpahaman. Dia baru saja setuju untuk mewarisi Yilai Kexi, jadi mengapa pengendali mayat suci ini membuat keributan seperti itu? Yilai Kexi terus berteriak sejauh ini, tetapi Long Hao Shen bisa merasakan bahwa aura kematian di lantai 7 menara keabadian menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Tempat ini, awalnya penuh dengan esensi cahaya yang padat, secara bertahap mendapatkan kembali nuansa sakralnya. Kegilaan ini berlangsung selama beberapa detik, sebelum Yilai Kexi perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun dia hanya jiwa dengan tubuh, dia butuh napas besar untuk bernapas, tapi itu menjadi putih bersih. Saat ini jiwanya tampak menyala untuk terbakar dengan kuat, dan api jiwa yang berdenyut di matanya berangsur-angsur menjadi tenang juga. Tidak terduga, sungguh hal yang tidak terduga. Suara Yilai Kexi jelas menjadi kaku, dan meskipun emosinya telah mereda, perasaan tidak kompetennya masih ada. Long Hao Shen menatapnya tanpa mengerti, "Senior, kamu dapat membiarkan saya mewarisi kekuatan Anda?" Yilai Kexi menggelengkan kepalanya, menjawab dengan sedih, "Tidak, saya tidak memenuhi syarat. Saya salah. Saya tidak berharap diri saya benar-benar salah. Saya keliru selama beberapa ribu tahun." Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, penuh rasa sakit. Cai Er, memegang tangan Long Hao Shen, saat ini pikirannya kosong, dipenuhi dengan sosok Long Hao Shen. Dia dengan hangat berdiri di sisinya, semua jejak dingin aslinya benar-benar lenyap. Kabut dari trauma masa mudanya semuanya tersapu bersih, tidak meninggalkan jejak. Jika seseorang bertanya mengapa, pasti dia akan menjawab bahwa itu adalah kekuatan cinta. Benar, Hao Shen menunjukkan padanya cintanya yang abadi, bersedia meninggalkan keyakinannya demi cinta.
Ini menyebabkan sublimasi jiwa cair, karena semua perasaan negatif dalam dirinya tersapu bersih pada saat itu juga. Tidak ada hal lain yang penting dalam kehidupan di mana cinta yang memuaskan ini ada. Yi Kexi mengangkat kepalanya, tatapannya yang bersemangat menghadap ke arah sepasang kekasih ini. Ekspresi hangatnya mengandung kekaguman yang tak terucapkan, tetapi tidak ada jejak kecemburuan. Mau dengar ceritaku? Itu cerita dari 6.800 tahun yang lalu. Suara Yi Kexi berubah menjadi mengandung kesedihan yang pekat, yang keluar di sekelilingnya. Untuk beberapa alasan, Long Haoshen merasakan gelombang simpati tipis ketika menatapnya, dan mengangguk tanpa sadar. Yi Kexi dengan tenang menyatakan, 6.890 tahun yang lalu, saya lahir di sebuah kota dari Kekaisaran Pombo di barat laut benua. Kota ini bernama Sidi. Ayahku adalah penguasa Sidi, seorang earl turun-temurun, dan aku adalah putra satu-satunya. Sejak hari kelahiran saya hidup dalam bangsawan. Demi membiarkan saya menggantikan posisinya sebagai earl di masa depan, dia mengatur guru terbaik untuk mengajari saya pengetahuan dan etiket. Tahun ulang tahun ke-6 saya, kedekatan besar saya dengan esensi cahaya ditemukan, saya diberkati dengan konstitusi putra cahaya. Meskipun hampir 7.000 tahun telah berlalu sejak itu, saya masih ingat betul sukacita besar yang ayah miliki pada saat itu. Dia memelukku, dan berteriak kegirangan di seluruh aula, Yi Kexi, kamu adalah kebanggaanku. Sejak saat itu, aku menjadi penyihir cahaya. Kultivasi saya sangat cepat, mengejutkan setiap guru, dan selama tahun ulang tahun ke-11 saya sudah menjadi penyihir dari langkah keempat. Dan pada usia 13, langkah kelima, kemudian pada usia 15 tahun, saya menjadi penyihir termuda dari langkah ke-6 yang pernah muncul di benua itu. Pada titik ini Long Haoshen juga terkejut karena, meskipun menjadi putra cahaya juga, dia belum mencapai langkah ke-6 ketika dia berusia 15 tahun. Dengan kata lain, Yi Kexi bahkan lebih menonjol darinya pada usia yang sama yaitu 15 tahun. Ayah berkata bahwa saya sangat berbakat. Oleh karena itu, dia secara pribadi membawa saya untuk berpartisipasi dalam perang bakat yang diselenggarakan pada waktu itu antara 3 kerajaan oleh Gereja Agung, di mana hanya anak-anak di bawah 20 yang diizinkan untuk berpartisipasi. Benar, apakah Gereja Agung masih ada saat ini? Apakah mereka belum mengambil alih seluruh benua? Long Haoshen menggelengkan kepalanya, tidak, pada saat dimulainya zaman kegelapan 6.000 tahun yang lalu, Gereja Agung dimusnahkan oleh iblis. Dimusnahkan, Yi Kexi menjadi kosong, dan segera membuat pernyataan aneh, bagus. Saya tahu bahwa suatu hari mereka akan berjalan di jalan ini. Jadi, apa yang saya katakan lagi? Kompetisi berbakat. Cair mengingatkannya. Benar, kompetisi berbakat. Saya tanpa ragu menjadi fokus dari seluruh kompetisi ini. Musuh yang keluar di depanku jarang melawan selama lebih dari 1 menit. Ketika saya masih muda, saya juga setara dengan penampilan Anda. Wanita muda yang tak terhitung jumlahnya dari 3 kerajaan memberi saya penampilan centil, dan, selama final, lawan saya adalah Putri Fuluo dari Kekaisaran. Dia juga seorang jenius, pemanggil yang kuat. Dengan dukungan keluarga kerajaan, dia sudah memiliki Kaisar Naga Bintang Guntur Ungu sebagai binatang kontraknya. Meskipun kultivasinya di bawah saya, suksesi panggilannya yang tak ada habisnya sulit untuk dihadapi. Pertempuran itu telah berlangsung selama setengah jam penuh, dan pada akhirnya, karena energi spiritualnya yang tidak mencukupi, dia kalah dengan tanganku. Dengan demikian saya menjadi juara terakhir, dan Kekaisaran Pombo kami menjadi pemenang yang hebat. Tidak peduli bagaimana bertahun-tahun telah berlalu sejak itu, Yi Kexi tampak sangat bangga saat dia menceritakan fakta-fakta ini, memperjelas betapa mengesankannya prestasi itu dulu. Pada saat itu, umat manusia masih memerintah seluruh benua, dan total populasi manusia mungkin 10 kali lebih banyak daripada saat ini. Kompetisi berbakat ini tidak diragukan lagi merupakan panggung bagi elit termuda, jadi pencapaian kemenangan itu benar-benar sebuah kemuliaan besar.
Paus Gereja Agung sejak saat itu menghadiahi saya secara pribadi dengan gelar bangsawan langsung, dan wilayah kekuasaan feodal sejauh 50 km. Hadiah saya adalah item yang hebat, yang kemudian dikenal sebagai peralatan tingkat epik. Saya pada waktu itu cukup senang dengan dirinya sendiri, setelah menjadi anak muda paling mulia di semua benua. Bahkan putra Paus, Pelo, tidak ada apa-apanya di depanku. Juga, bahwa mengatakan, persahabatan mungkin timbul dari pertukaran pukulan, adalah benar. Pertempuran dengan Putri Fulo itu menciptakan hubungan antara kami berdua, sejak hari itu dan seterusnya, kami dikenal sebagai dua benih besar kekaisaran, di mana harapan besar ditempatkan. Saya kemudian dipindahkan ke Akademi Kerajaan, melanjutkan studi saya bersama Putri Fulo, dan menerima semua dukungan dari kekaisaran. Hanya dengan mendengarkan ceritanya, Long Haoshen dan Cai Er bisa merasakan betapa suksesnya Yi Lai Kexi di masa mudanya. Menerima kemuliaan seperti itu pada usia 16 tahun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Wajah Yi Lai Kexi mulai dipenuhi dengan kehangatan. Selama masa studi saya di Akademi Kerajaan, saya bersama Fulo berlatih bersama dan meneliti sihir bersama sepanjang waktu. Perasaan kami mulai mendalam di antara kami berdua, dan saya sangat mencintai jenius yang cantik itu. Ketika kami berdua bersama, kami tidak pernah kekurangan topik untuk dibicarakan. Kami membuat sumpah cinta abadi, asyik satu sama lain. Munculnya perasaan ini tidak hanya tidak berdampak buruk pada kultivasi kita, tetapi malah membuatnya semakin cepat. Pada tahun saya berusia 18 tahun, saya menjadi penyihir dari langkah ke-8. Mengingat kecepatan kultivasi saya saat itu, saya yakin bahwa saya pasti akan dapat menembus langkah ke-9 pada usia 20, menjadikan saya penyihir termuda dari langkah ke-9 di seluruh benua. Seiring berjalannya waktu, keunggulan bakat saya menjadi semakin jelas. Meskipun Fulo juga luar biasa, pada akhirnya dia tidak dapat dibandingkan dengan hadiah saya sebagai putra cahaya. Ketika saya menerobos langkah ke-8, dia baru saja menembus langkah ke-7. Kembali pada waktu itu, saya dapat melihat bahwa dia tidak bahagia, tetapi tidak terlalu memikirkan masalah ini. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya bersedia membuat jeda untuk menunggunya mengejar ketinggalan dengan kultivasi saya. Pada saat yang sama, saya meminta tangan yang mulia ayahnya, dan dia menerima pernikahan antara Fulo dan saya. Semuanya berjalan lancar. Yang mulia sangat senang dengan hubungan kami, dan hari saya akan menerobos langkah ke-9 adalah ketika kami akan menikah. Pada saat itu, saya sudah diakui sebagai orang yang paling mungkin untuk naik ke tingkat dewa. Paus pada waktu itu secara pribadi datang ke kekaisaran, mengungkapkan keinginan untuk mengambil saya sebagai murid, dan untuk mengambil alih posisinya di masa depan. Demi kekaisaran, dan demi Fulo, aku menolak. Pada saat itu, gereja sangat keliru di benua itu, dan dalam beberapa hal, ketiga kerajaan harus mendengarkan perintah mereka. Saya bisa merasakan keengganan yang mulia, dan demi yang mulia, saya lebih suka menyinggung gereja daripada meninggalkan kekaisaran. Setelah mencapai langkah ke-8, kecepatan kultivasi saya yang luar biasa tampak melambat. Guru saya di Akademi Kerajaan mengatakan kepada saya bahwa karena saya hanya terus berkultivasi sepanjang waktu, saya kurang dalam pengalaman lain, dan menyarankan agar saya pergi ke dunia luar dan mendapatkan pengalaman, untuk menemukan semua tempat ajaib di benua itu sehingga saya dapat maju sambil mendapatkan pemahaman. Saya mengikuti saran mereka, dan memberitahu Fulo tentang masalah ini, berharap mendapatkan pengalaman ini bersamanya. Tapi, Fulo menolak. Meskipun dia sangat mencintaiku, dia memiliki keinginan yang lebih besar untuk menjadi nomor 1. Saya tahu bahwa dia selalu ingin melampaui saya, tetapi jarak di antara kami terus semakin lebar. Jadi dia memilih untuk tetap di akademi untuk terus berlatih keras, ingin mengejar kultivasi saya. Ingin mengejar kultivasi saya.